Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu indah jamaah. Yuk yang baru gabung, yang baru buka TV-nya, baru dilihat. Wah kita sedang membahas apa nih? Kita sedang membahas mengenai amalkan ini rezeki datang tanpa diundang. Jadi ini amalan-amalan mengenai rezeki, apa aja yang harus kita lakukan nih. Biar kok rezekinya cepet banget nih mengalir deras datang ke kita. Masya Allah. Nih jamaah aku punya tayangan lagi nih. Kisah gadis cilik merawat ayah dan ibunya. Kita lihat ya tayangannya, silakan. Masya Allah. Ustaz Syam aku mau nanya dong. Siap. Benar gak sih amalan selanjutnya ini yang benar-benar bisa mendatangkan rezeki adalah ketika ada seorang anak yang fokus merawat orang tuanya yang sudah tua gitu Ustaz Syam. Karena benar gak sih aku juga pernah dengar katanya Rasulullah tuh pernah mengingatkan kalau nanti akan datang masa di mana ketika orang tua yang sudah sepuh itu tapi tidak ada lagi anak yang mau merawatnya gitu. Semakin sedikit anak yang mau merawatnya. Nah aku mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik. Satu orang tua mampu untuk mengurus 10 orang anak. Namun 10 orang anak belum tentu mampu mengurus satu orang tua atau seorang ibu. Dan ini banyak sekali terjadi. Subhanallah, tabe guruku Ustaz Maulana, Habib Nabil, Mas Soni, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta teman-teman sekalian, para anak yang berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena sesungguhnya kita semua adalah seorang anak. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki orang tua. Dan itu adalah bagaimana Allah memberikan kepada kita pintu surga yang mana kita tidak usah jauh-jauh keluar rumah untuk mencari pintu surga. Pintu surga itu ada di dalam rumah kita. Namun ternyata masih banyak di antara kita yang menyia-nyiakan pintu surga tersebut. Sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah riwayat, sungguh hina atau sungguh celaka, rogima anfun. Siapa itu? Orang yang mendapatkan salah seorang atau kedua orang tuanya lanjut usia di sisa hidupnya, semasa hidupnya, namun ia orang tuanya tidak menjadikannya, yakni tidak memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Ahmad, maksudnya begini, dia menyia-nyiakan orang tuanya. Jadi dia udah mendapati orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, ternyata itu adalah ladang pahala yang luar biasa. Namun anak ini tidak menjadikan ladang pahala itu menjadi kesempatan besar baginya. Malah dia menyia-nyiakannya, lalu menitipkannya di suatu tempat yang mungkin menjadikan orang lain yang berpahala baginya. Padahal merawat orang tua, subhanallah, yakni mengurus orang tua sebagaimana mereka mengurus kita di waktu kita kecil, itu adalah membuka pintu rezeki. Karena yang ngatur rezeki adalah Allah. Yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang panti jompo menjadi tempat, subhanallah, pembuangan. Kita tidak sadar bahwa selama ini kerja banting tulang cari rezeki, padahal kunci rezeki sendiri itu ada di dalam rumah kita. Jangankan cari rezeki, ada orang keluar rumahnya untuk berjihad fisabilillah sama Rasulullah SAW diminta untuk pulang. Padahal dia keluar rumah bukan untuk cari dunia loh. Dia cari syahid. Dia cari mati syahid di medan perang. Dia cari kemuliaan syahid fisabilillah, jihad fisabilillah. Maka sahabat meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berperang. Lalu ditanyakan, apakah orang tuamu masih hidup? Orang tua saya masih hidup. Apakah sudah renta? Apakah dia tidak membutuhkan bantuanmu? Kalau dia membutuhkan bantuanmu, maka jihadmu ada di dalam rumahmu. Subhanallah. Padahal itu adalah untuk mencari akhirat, bukan mencari dunia. Bagaimana dengan kita yang mencari dunia sehingga meninggalkan orang tua kita di belakang? Padahal itu adalah pintu rezeki yang luar biasa. Memang ada perbedaan antara orang tua mungkin yang masih muda atau orang tua yang sudah renta atau yang sudah berusia senja. Karena ternyata ujiannya semakin besar buat kita teman-teman sekalian. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya tadi di dalam ungkapan seorang ibu mampu mengurus 10 anak dan 10 anak belum tentu mengurus seorang ibu karena kesabarannya beda.
Kalau seorang anak mungkin dia akan berharap atau seorang orang tua dia berharap anaknya akan secepat dewasa, ya ada yang ditunggu supaya dia bisa lebih bermanfaat. Namun ketika seorang anak merawat orang tuanya, kita mau nungguin apa gitu ya? Kita mau harapin apa lagi sama orang tua kita? Berarti ujiannya luar biasa. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Tidak sulit perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau berada di sisinya, fala taqul lahuma uf. Jangan pernah menyakiti perasaannya dengan berkata ah atau ya gitu ya. Uf itu bukan berarti ah saja, tapi mengelak atau apapun itu yang menyinggung perasaannya, itulah yang paling kita jaga dan itu sudah termasuk berbakti kepada orang tua, apalagi memberikan yang terbaik kepada keduanya. Wallahu taala alam, semoga kita menjadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jazakallah khair Ustaz Syam. Semoga di sini kita belajar jamaah, semoga kita sayangi orang tua kita, berbakti pada orang tua kita, jangan sampai terlambat jamaah, jangan sampai kita juga menyesal ya. Nah selanjutnya jamaah pasti pengen tahu kan amalan apa lagi nih Ustadz Maulana yang bisa mendatangkan rezeki Ustadz. Jadi hari ini datang tanpa diundang. amalan-amalan disampaikan di Islam Tinda, amalan-amalan keseharian. Keseharian kita. Dan mudah. Tapi terkadang kita melupakan itu Ustadz Maulana. Untuk itu kita belajar pagi hari ini jamaah nih. Jamaah juga pasti pengen tahu amalan apa lagi. Benar nggak nih Ustadz Maulana? Ya. Kalau kita datang menjenguk orang sakit, Menjenguk orang sakit. terus kita minta doa dari orang sakit itu. Justru kita yang minta doa sama Kita orang yang minta sakit. doa sama orang sakit, itu bisa mendatangkan rezeki. Tapi aku bingung deh, ketika doanya terkabul, itu karena si doa orang yang sakit itu mustajab, Ya. atau karena amalan kita yang kita ngedatangin si orang sakit itu? Bagus. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, Pertanyaan Mas Sony silakan. bagus banget. Nah, izin Habib, izin Sasam, sekalian saya izin sama Sasam jadi orang sakitnya ya. Di sini aja, di sini Ya aja. contoh-contoh. Acting Di sini ya, contoh, acting ya. contoh, ya Allah. Ceritanya acting ya. Baik, ya. bismillahirrahmanirrahim kepada semuanya jamaah. Sosok sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ketika ditanya siapa yang sudah pernah, yang sudah hari ini sudah besuk orang sakit, Sayyidina Abu Bakar. Jadi amalan Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa. Dijelaskan dalam satu kitab Al-Asqar, karangan Imam An-Nawawi, disebutkan, dikutip dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kamu mengunjungi orang sakit, mintalah, sekali lagi, mintalah dia untuk mendoakanmu. Sekali lagi, mintalah dia untuk mendoakanmu, karena sesungguhnya doa mereka itu sama dengan doa malaikat. Karena orang sakit itu lagi diangkat derajatnya, lagi dimuliakan, lagi diistirahatkan sejenak, lagi amalannya ibadahnya itu mengalir tanpa dia beribadah. Orang sakit itu dia biasanya ngaji, dia biasanya ke masjid, tapi pada saat itu dia sakit, contoh Sasam kan alhamdulillah imam, Ya. rajin ke masjid, Masya dan jadi Allah. imam. Tapi pada suatu ketika Sasam lagi sakit. Ya, nauzubillah Jadi, min dzalik, contoh Nah, ya. contoh Ah. aja. Kalau sakit, jadi Sasam ini walaupun beliau sakit tetap mengalir. Oh. Mengalir imamnya. Imamnya pahala-pahala. Jadi kayak malaikat duduk aja tapi mengalir. Oh. Sakit apa Sasam kasihan. Alhamdulillah ala kulli hal. Bagus tekniknya. Sehat-sehat aja Ustaz. Tapi ada catatan. Ya betul tadi. Apakah karena ini kalau ada malaikat, ada orang, kita pasti akan datangi. Ya, Banyak izin Habib, kalau Habib datang mungkin ke jamaah. ya. Aduh, Oh, Masya Allah semua Oh. datang, Masya Allah jamaahnya. jamaah aja banyak. Jadi pasti, kenapa? Pasti orang datang minta apa? Supaya didoakan. Didoakan, ya. Nah pada saat posisi seperti orang-orang lagi sakit, Saya batuk ceritanya. Apa Sariawan? Sariawan. Sariawan. Batuk-batuk. Gak nyambung ya. Oh, supaya lebih real ya. oh iya. Anggaplah ini anunya selimutnya. Selimut. Nah, jadi ketika kita datang ada adab-adabnya. Uh-uh. Adab-adabnya jangan ngerepotin. Ah ya. Contoh, jangan kelamaan kalau besuk. Kenapa Ustaz? Ini kan orang sakit mau istirahat. Jadi datang saja seperlunya. Kemudian gak usah terlalu banyak pertanyaan. Apalagi memancing pertanyaan sesuatu yang menyakitkan. Atau kata-kata yang menyinggung. Ih sakit apa? Sakit begitu. Tetanggaku kemarin sakit begitu mati. Ya Allah. Ya Allah. Jangan. Kasih naik Drop imunnya. langsung. Iya, Kasih iya. naik imunnya. Dan ingat tangan kita menyentuh badannya.
Yang sakit. orang sakit. Oh. Supaya mereka merasa, jangan sakit apa? Ya Allah. Kitanya takut Sakit ketularan. hati orang. Iya benar. Benar. Orang sakit hati. Ya sekarang kan lagi ada COVID. Ah. Ya ini kalau orang COVID kan Beda ya, justru beda kasus ya. Ini Ah. non COVID ya. Ya, Jadi non-COVID. kalau non COVID, jadi bisa disentuh, Ya. ngobrol-ngobrol, ada perasaan. Dan jangan lupa Apa itu? minta doa. Minta doa, itu yang paling penting. Minta doa, kasih sesuatu. Cara minta doanya gimana? Takutnya kan dia baper. Gue lagi sakit lo minta doa lagi. Bagus. Ah. Kalau kita minta doa, doakan aku ya supaya aku kaya. Masya Allah, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Tolong doakan saya juga segera sembuh. Gitu. Oh, gitu Jadi ya? saling mendoakan. Kalau paling penting Oke. gini, aminkan. Jadi orang sakit yang aminkan. Oh. Kan dia tak bisa berdoa banyak-banyak. Nah, jadi kita yang berdoa, orang sakit, Sakit yang yang aminkan. amin. Kayak malaikat kan begitu. Kita yang baca doa, malaikat yang aminkan. Baik, Masya Allah. Kasih Oh banyak, berarti Sosok. saling Amin. mendoakan ya, kita doain dia Iya. biar cepat sembuh. Yang sakitnya juga mau doain kita juga Jadi ya. kita yang berdoa di depan orang sakit, sehingga orang sakit itu mengaminkan doa Mengaminkan kita. doa kita, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya, iya. penjelasannya Ustadz Syam. Sehat Ya, selalu ya. doain dong, kalau tadi itu cuma contoh. Itu cuma contoh kok jamaah ya. Semoga Ustadz Syam Ada sehat catatan selalu kecil ya. sedikit, saya tambah sedikit. Kalau kita mendoakan orang sakit, apa yang Allah kasih buat orang sakit tidak dikasih dulu sebelum kita yang dikasih. Masya Allah. Masya Sembuhkan dia, Allah. kata Allah, kesembuhkan dulu yang meminta baru kasih dia. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Amin. Nah jamaah kita lanjutkan lagi. Aku punya tayangan, ini nasihat Habib Umar mengenai zikir singkat pelancar rezeki. Kita lihat tayangannya, silakan. قال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من ذلك إذا أويتم إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمده وكبره 34 فذلكما خير لكما من خادم قال ما تركتها منذ علمنيها رسول الله قال واحد لا ليلة صفين ليلة الوقعة التي حصلت بينك وبين المقاتلين قال ولا ليلة صفين ذكرتها من آخر الليل جيت بها كل ليلة ما يتركها فأنت تولع بذكر ربك ولا تترك مثل هذه الأذكار. كان بعض العارفين بالله يقول هذا الذكر اللي قبل النوم وبعد الصلاة وذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله استغفر الله 100 مرة عند الفجر هذا إما قبل الصلاة أو بعد الصلاة وذكر لا إله إلا الله الملك الحق المبين في الظهر أو قبل أو بعد. هذه الثلاث أذكار مهما فاتك من الأذكار لا تفوت هذه. Baik jamaah, benarkah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberi wasiat supaya rezeki itu lancar, bahkan datang tanpa diundang dengan zikir-zikir singkat. Nah, kalimatnya apa aja? Dibacanya kapan aja? Yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Nabil. Silakan Habib. Baik Mas Soni, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh guru kami Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Tadi beliau menceritakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya tentang sahabat yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah dan juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Jadi pada suatu ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini beliau itu memang luar biasa beratnya di rumah ya sehingga guru mulia Habib Umar menyampaikan ya sampai dalam hadis itu tangannya sampai kapal keras gitu ya karena bekerja ya membuat roti ya dari gandum dan sebagainya untuk dijual untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bekerja bersama dengan suaminya yaitu Sayyidina Ali. Nah lalu kemudian dalam satu kesempatan kemudian terlihat Rasulullah SAW datang banyak hamba sahaya lalu dibagi-bagi hamba sahaya itu. Zaman dulu itu ada budak namanya, budak belian dibeli lalu kemudian dibagi-bagi, diberikan. Nah kemudian melihat itu kemudian Sayyidatina Fatimah Az-Zahra meminta kepada suaminya tolong coba bicara sama Rasulullah, kita keluarga seperti ini, coba mintakan satu saja untuk pembantu supaya kita nggak terlalu berat. Lalu kemudian Sayyidina Ali datang, ya di dalam riwayat lain tadi dikatakan oleh Sayyidul Habib Umar bahwa Rasul yang datang ke tempat Sayyidina Ali sama Sayyidatina Fatimah lalu duduk di atas ranjang keduanya. Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah di sebelah-sebelahnya lalu ditanya apa keinginannya, membutuhkan itu pembantu. Kata Rasul SAW, maukah saya ajarkan sesuatu yang lebih baik dari itu? Yaitu kalian membaca tasbih
ya 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Dalam satu riwayat 34 kali takbirnya, dalam satu riwayat yang lain lagi yang setelah 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapkan itu jauh lebih baik daripada kalian mendapatkan pembantu. Dan kata Sayyidina Ali, saya melakukan itu terus menerus. Ditanya oleh seorang sahabat, termasuk pada saat engkau sedang perang Siffin? Benar. Pada saat perang Siffin pun saya lakukan, sebelum tidur saya baca itu. Nah kemudian tadi juga disampaikan oleh Guru Mulia Sayyidul Habib Umar, ya bahwa mengucap juga subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan kalimatan khafifatani ala lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang paling mudah diucapkan mulut, paling tinggi derajatnya di atas timbangan Allah, paling dicintai sama Allah, yaitu mengucap subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ya. Kemudian juga banyak. Nah, jadi hadirin wal hadirat, saya ingin sampaikan di sini, zikir itu tidak ada ruginya kita baca, ya. Ada orang sering bilang, mana lebih baik subhanallah bihamdi subhanallahil azim atau la haula wala quwata illa billah. Saya katakan tidak ada yang lebih baik. Sama seperti kita membandingkan mana lebih baik tangan atau kaki, mata atau telinga, hidung atau mulut, tidak ada yang lebih baik. Semua punya fungsi masing-masing. Oleh sebab itu, maka hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, kita baca zikir-zikir itu. Insya Allah Allah berikan rezeki kepada kita. Dan rezekinya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, dijauhkan dari bala, dan Amin, lain ya Allah. sebagainya. Semuanya adalah berkah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib Nabil. Iya, sama-sama. Semoga jamaah kita bisa langsung mempraktekkan amalan-amalan zikir tersebut ya. Dan semoga kita bisa membangun kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dekat hubungan kita sama Allah, insya Allah rezekinya semakin berkah dan kita jadi nggak ngerasa kurang akan rezeki yang kita dapat ya jamaah ya. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku, terima Sama-sama. kasih. Tapi aku masih mau nanya sama Ustadz Syam. nih. Apa tuh? Katanya amalan selanjutnya nih suka dilakukan tanpa sadar nih oleh seseorang, terutama bagi orang yang mampu nih. Jika dilakukan bisa membuat rezeki datang tanpa diundang. Itu gimana ya? Kita nggak sadar Saya- kalau iya. kita sudah melakukan amalan itu. Subhanallah, saya sering ketemu dengan orang-orang yang menjalankan amalan ini. Apa itu Ustadz Masya Syam? Allah. Tabi guru Ustadz Maulana Habib Nabil Masoni serta para guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma berkata, dulu ada dua orang bersaudara. Pada masa baginda Nabi SAW, salah seorang di antara mereka yang berdua ini ada yang menuntut ilmu pada majelis Rasulullah SAW, yakni bersama dengan Rasulullah. Sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah. Lalu saudaranya yang bekerja itu datang kepada Rasulullah SAW mengadu lantaran ia sering memberi nafkah kepada saudaranya itu. Maka orang ini mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, saya bekerja, dia belajar aja. Saya bekerja, dia belajar aja. Lalu Rasulullah SAW malah menimpali orang tersebut dengan mengatakan, la'allaka, mudah-mudahan engkau diberikan rezeki sebab dia. Jadi mudah-mudahan engkau diberikan rezeki sebab saudaramu yang belajar itu, yang menuntut ilmu itu. Padahal awalnya dia mengadu sama Rasulullah itu pengen ngadu kayak, kok gue doang yang kerja, dia tuh belajar aja di masjid aja kerjanya gitu. Nggak pernah bantuin gue bekerja, lalu dia juga menikmati daripada hasil jeripaya saya. Apakah pantas kayak gitu ya Rasulullah? Justru Rasulullah mendoakan mudah-mudahan engkau itu diberi rezeki sebab dia yang menuntut ilmu. Berarti saya katakan tadi di awal, saya sering ketemu dengan orang-orang yang begini. Cara memperlancar rezeki yang selanjutnya adalah memberikan nafkah terhadap orang yang sedang menuntut ilmu. Apatah lagi itu adalah saudara kita, apatah lagi itu adalah keluarga kita. Karena subhanallah ketika kita memberikan nafkah bagi orang yang menuntut ilmu, selama ilmu itu dipakainya, selama dia menuntut ilmu, maka kita juga mengalir pahalanya dan justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yakni jalan atau memberikan rezeki yang luar biasa. Apakah menuntut ilmu itu harus ilmu agama aja, harus pesantren gitu misalnya, harus belajar bahasa Arab aja atau belajar fikih saja? Tentu ilmu-ilmu agama itu sangat penting sebagai fondasi kita. Namun ternyata ilmu-ilmu selain daripada ilmu syariat ya. Kalau ilmu syariat misalnya fikih sholat, fikih puasa misalnya, itu memang harus dipelajari. Ya. Bagaimana kita mau beribadah kalau nggak dipelajari gitu. Betul. Tapi nggak harus fokus ke situ. Misal kita udah cukup lah untuk modal kita sehari-hari. Kita tahu hukumnya ini haram, kita tahu hukumnya ini halal, kita tahu rukunnya ini adalah rukunnya. Kalau nggak ada ini nggak sah. Kalau itu udah cukup, maka menjalankan ilmu yang lainnya apakah juga termasuk? Ilmu yang lainnya pun termasuk. Bukankah dalam Al-Quran ada ilmu akuntansi misalnya?
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya, kalau ada utang piutang pakailah kwitansi, ya catat mencatat. Kemudian dalam Al-Qur'an juga ada ilmu jual beli, dalam Al-Qur'an juga ada ilmu waris, kemudian dalam Al-Qur'an juga ada ilmu astronomi. Bukankah ini semua juga ilmu pengetahuan dan semuanya bisa dipakai menuju jalan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah dan cari jalan ketakwaan. Ada orang bertakwa kepada Allah bukan jalur pesantren, jalurnya jalur matematika misalnya. Akhirnya dia buka misalnya bank syariah gitu ya. Kemudian ada orang jalur bertakwanya sama Allah, jalurnya kedokteran. Dengan dia belajar ilmu kedokteran dia membantu orang-orang miskin yang tidak mampu berobat. Gitu subhanallah. Wajahidu fi sabili dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Berarti memberikan nafkah bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Dan juga ini diamalkan oleh para sahabat. Sahabat yang mana? Sahabat Ansor. Ketika misalnya sahabat Ansor yang tidak punya rumah, kemudian sahabat yang hijrah juga tidak punya rumah, maka mereka tinggal di satu tempat ya, Ahlus Sufa namanya. Lalu itu ada yang membiayai mereka. Subhanallah. Masya Allah. Ustadz Syam terima kasih untuk penjelasannya. Masya Allah. Terima kasih jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan nanti kita juga akan berdoa bersama-sama. Setelah ini, nggak lama kok. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.